Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalida Zelviana, NIM 1906411000001 dari kelas 6A. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang review jurnal yang telah saya lakukan dalam memenuhi mata kuliah inquiry dalam IPA. Yang pertama, identitas jurnal. Judul jurnal, analisis model pembelajaran terbimbing terhadap keterampilan proses sains siswa pada mata pelajaran IPA SMP. Penyusun Surwardani, Asrial, dan Upik Dielianti. Tahun 2021. Nama jurnal Biodik, Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, volume dan nomor 7 dan 3, halaman 185 sampai 194. Selanjutnya yaitu abstrak. Dari penelusuran beberapa artikel penelitian tentang keterampilan proses sains atau KPS siswa SMP, terlihat hasil rata-rata nilai pretest. Nilai rata-rata KPS siswa tahun 2015 sampai tahun 2020 masih rendah, yaitu sekitar 41,07%. Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap KPS siswa pada mata pelajaran IPA SMP. Metode yang digunakan untuk studi literatur yaitu analisis beberapa sumber berupa jurnal-jurnal penelitian nasional yang berkenaan dengan penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk pembelajaran IPA di SMP. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat semua temuan aspek inquiry terbimbing dan hasil KPS. Kedua, menelaah kembali catatan hasil dokumentasi. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan dan membuat analisis akhir dalam bentuk laporan hasil penelitian. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Model pembelajaran inquiry terbimbing efektif untuk meningkatkan KPS pada mata pelajaran IPA di SMP dengan kategori sedang. 2. Materi tentang getaran dan gelombang lebih efektif digunakan dengan model pembelajaran inquiry terbimbing daripada materi lainnya untuk meningkatkan KPS siswa SMP. Dan yang ketiga yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing efektif terutama jika digunakan untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa SMP pada aspek mengamati atau melakukan observasi. Pendahuluan. Pembelajaran IPA membutuhkan cara yang dapat menumbuhkan kinerja ilmiah siswa, sikap ilmiah, dan kecakapan hidup. Selain itu, pembelajaran IPA yang dapat meningkatkan kinerja ilmiah sebaiknya lebih berorientasi pada siswa atau student center daripada berorientasi pada guru atau teacher center. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing, karena pada model ini siswa diharapkan dapat menyelidiki proses-proses yang terjadi secara ilmiah melalui prosedur-prosedur pengumpulan data dan mencari referensi yang relevan untuk memecahkan suatu permasalahan. Hal demikian dapat memberikan wawasan-wawasan ilmiah secara nyata dan konkret. Model pembelajaran inquiry terbimbing dapat mengembangkan kemampuan ilmiah dengan cara belajar siswa aktif, sehingga hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing, siswa belajar menguasai metode ilmiah yang dapat dikembangkan sendiri. Siswa belajar berpikir, analisis, dan mencoba memecahkan problema yang telah dihadapi sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan keterampilan proses sains atau KPS siswa. KPS merupakan suatu kegiatan ilmiah dalam mengemukakan teori dan konsep secara terarah dan sistematis. Siswa dapat melakukan kegiatan ilmiah secara mandiri dari konsep dan pengetahuannya selama proses pembelajaran, melalui berbagai kegiatan ilmiah yang telah dilakukan oleh siswa. Pentingnya KPS pada proses pembelajaran hendaknya menjadi perhatian khusus bagi guru, terutama pada pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat membantu terciptanya hasil belajar yang diinginkan. KPS mampu menjembatani dalam mencapai tujuan pembelajaran IPA melalui pengalaman-pengalaman yang secara langsung dilakukan pada penyelidikan ilmiah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu penelitian kepustakaan atau literatur review, yaitu dengan mengkaji beberapa literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisis dan dibuat kesimpulan. Pengumpulan data dengan teknik pengumpulan
data studi literatur dengan cara mencari dan mengumpulkan artikel-artikel atau sumber referensi dalam penelitian sebelumnya. Hasil dan pembahasan. Dari penelusuran jurnal pendidikan IPA, penulis mencoba menggali informasi bagaimana penerapan pembelajaran inquiry terbimbing dalam meningkatkan KPS siswa. Informasi dari jurnal diperlukan untuk mengetahui peningkatan nilai KPS menggunakan model inquiry terbimbing. Berdasarkan penelusuran jurnal pendidikan IPA, diperlukan informasi bahwa proses pembelajaran IPA di sekolah menengah pertama atau SMP rata-rata masih terpusat pada guru. Siswa terlihat tidak aktif dan terampil dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dari beberapa artikel penelitian tentang KPS siswa SMP, terlihat hasil rata-rata nilai pretest yang masih rendah. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata KPS siswa sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 masih rendah, yaitu sekitar 41,07%. Rendahnya KPS siswa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena model pembelajaran yang digunakan selama ini di sekolah belum maksimal dan dalam meningkatkan KPS siswa. Sesuai dengan permasalahan tersebut, sangat diperlukan alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan KPS siswa. Berdasarkan hasil analisis dari 34 artikel yang menyangkut tentang pembelajaran inquiry terbimbing terhadap keterampilan KPS siswa SMP, analisis ini memberikan informasi, nilai pretest dan posttest yang didapatkan serta nilai endgain dari masing-masing artikel, serta hasil pretest, posttest, dan nilai endgain rata-rata dari seluruh artikel yang dianalisis. Dari tabel 2 terlihat secara keseluruhan bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing memberikan hasil yang positif terhadap KPS siswa. Nilai KPS yang paling meningkat adalah pada materi getaran dan gelombang, dengan diperoleh nilai endgain sebesar 0,73 dengan kategori tinggi. Sedangkan KPS yang peningkatannya paling tinggi adalah pada materi sistem peredaran darah manusia, diperoleh nilai endgain sebesar 0,25 dengan kategori rendah. Dari tabel 3, dari keseluruhan materi pembelajaran yang diterapkan, aspek KPS berdasarkan tabel 3 yang telah sering ditemukan dengan nilai tertinggi adalah pada aspek mengamati, yaitu sebanyak 7 kali. 2 kali pada materi IPA, materi cahaya, materi pengukuran, materi pencemaran lingkungan, materi optik, dan materi kimia. Sedangkan aspek KPS dengan nilai tertinggi yang paling sedikit ditemukan yaitu mengkomunikasikan, hanya ada pada materi biologi. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing paling berpengaruh pada aspek mengamati atau melakukan observasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh informasi pertama, efektivitas model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan KPS siswa SMP secara keseluruhan. Model pembelajaran inquiry terbimbing memberikan hasil yang positif terhadap KPS siswa yang rata-rata peningkatannya sebesar 25,03%. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing efektif diterapkan dalam pembelajaran IPA. Kedua, peningkatan KPS berdasarkan materi pembelajaran. Berdasarkan analisis dari materi pembelajaran, diperoleh materi pembelajaran yang paling efektif adalah materi getaran dan gelombang untuk meningkatkan KPS siswa. Dan yang ketiga yaitu aspek KPS yang paling dominan. Hasil dari analisis pada aspek KPS yang paling tinggi diketahui bahwa aspek yang paling sering muncul adalah mengamati, yaitu dari 7 materi pembelajaran. Sedangkan yang paling jarang muncul dengan nilai tertinggi adalah aspek mengkomunikasikan. Aspek mengamati menjadi yang paling sering muncul dengan nilai tertinggi karena setiap pembelajaran inquiry terbimbing dimulai dengan proses mengamati. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, model pembelajaran inquiry terbimbing efektif untuk meningkatkan KPS pada mata pelajaran IPA di SMP dengan kategori sedang. 2. Materi tentang getaran dan gelombang lebih efektif digunakan dengan model pembelajaran inquiry terbimbing daripada materi lainnya untuk meningkatkan KPS siswa SMP. Dan yang ketiga yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing efektif terutama jika digunakan untuk meningkatkan KPS siswa SMP pada aspek mengamati atau melakukan observasi.
Kelebihan, model pembelajaran inquiry terbimbing sendiri merupakan pendekatan pembelajaran yang mampu menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional. Karena pada pendekatan inquiry terbimbing sendiri, siswa lebih banyak melakukan aktivitas dalam belajar serta mampu meningkatkan KPS. Pembelajaran menjadi lebih bermakna jika siswa diberi kesempatan untuk tahu dan terlibat secara aktif dalam menemukan konsep dari fenomena yang ada dengan bimbingan guru. Model pembelajaran inquiry terbimbing pada dasarnya siswa memperoleh pengetahuan dengan cara melakukan kegiatan ilmiah terlebih dahulu, dari melakukan pengamatan hingga menyimpulkan, sehingga siswa dapat lebih memahami KPS karena terintegrasi di dalam sintaks pembelajarannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.